Halo Sobat Pras, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Semoga hari-hari Sobat selalu bahagia dan selalu berlimpah rezeki. Pada kesempatan kali ini Dunia Pras akan membahas 6 tragedi mengerikan dan berdarah di dunia bulan Oktober 2022 yang diawali di Kanjuruhan dan diakhiri di Itaewon. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe, dukungan Sobat motivasi saya untuk membuat video-video terbaru seputar dunia pras. Tragedi Stadion Kanjuruhan, 135 korban jiwa, 1 Oktober 2022. Pada 1 Oktober 2022, terjadi masa yang fatal setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekitar 3.000 pendukung Arema turun ke lapangan setelah tim tuan rumah Arema dikalahkan rivalnya Persebaya Surabaya. Pendukung membuat dan menyerang pemain dan ofisial tim, kata polisi, berusaha melindungi para pemain dan mengalahkan. Tetapi masa bentrok dengan pasukan. Sebagai tanggapan, unit polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata. Hal ini menyebabkan banyak orang berkumpul. Kerumunan di pintu keluar menyebabkan beberapa pendukung kekurangan oksigen atau sesak nafas. Pada 24 Oktober, 135 orang telah tewas dan 583 terluka. Itu adalah bencana paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola global, setelah tragedi 1964 di Stadion Nasional di Peru, yang menewaskan 328 orang. Dengan demikian, bencana tersebut merupakan yang paling mematikan di Asia, Indonesia, dan belahan timur. Pada 6 Oktober 2022, Kapolri Listio Sigit Prabowo menetapkan 6 tersangka yaitu Ketua Penyelenggara Kompetisi PT Liga Indonesia Baru, Kapolri Arema, kelalaian panitia penyelenggara kompetisi Arema dan 3 polisi, gunakan gas air mata. Selama kompetisi berlangsung, situasi keselamatan berjalan lancar dan tidak ada kecelakaan besar yang terjadi. Usai pertandingan, Persebaya mengalahkan Arema 3-2, kemenangan tandang pertama Persebaya atas Arema. 4 penonton dari Tribun 9 dan 10 datang ke stadion untuk berfoto bersama para pemain Arema. Menurut saksi mata, mereka dikejar polisi yang mengambil pakaian dan memukuli mereka sehingga memicu supporter lain masuk ke area lapangan. Sekitar 3.000 pendukung Arema, yang dijuluki Aremania, menginvasi lapangan. Grup supporter pertama yang menyerbu lapangan berasal dari Tribun 12. Mereka berpencar di sekitar lapangan mencari pemain dan ofisial tim mereka. Menuntut penjelasan tentang kekalahan, setelah 23 tahun tidak terkalahkan dalam pertandingan kandang, melawan rivalnya, Persebaya. Petugas keamanan dan polisi mencoba mengalihkan lebih banyak Aremania menjauh dari lapangan, namun gagal. Kemudian Aremania mulai melemparkan benda, merusak kendaraan polisi dan menyalakan api di dalam stadion membuat para pemain Persebaya bergegas berlindung di dalam ruang ganti dan lalu dilarikan lagi ke dalam mobil personel lapis baja milik polisi. Pada 5 Oktober 2022, kepolisian mengkonfirmasi sekitar 131 korban jiwa akibat bencana ini. Aremania membantah angka resmi tersebut, dan menduga bahwa lebih dari 200 orang kemungkinan tewas. Penembakan massal di Thailand, 37 korban jiwa, 6 Oktober 2022. Kronologi penembakan massal Thailand, 37 tewas termasuk anak-anak. Sebuah pusat penitipan anak tampak kosong setelah diserang oleh seorang penyerang tunggal di kota Nombualampu. Penembakan massal terjadi di pusat penitipan anak di Uthai Sawan, Provinsi Nombualampheu, Thailand. Penembakan massal itu menewaskan 37 korban mayoritas anak-anak. 3 di antara korban adalah istri dan anak pelaku serta pelaku itu sendiri. Sebanyak 22 di antara korban tewas adalah anak-anak. Bahkan, ada salah satu korban yang masih berusia 3 tahun. Adapun 10 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini, 6 di antaranya mengalami luka serius. Siapa pelaku dan kronologi penembakan massal Thailand yang menewaskan banyak korban ini? Panya Hamrap 34 tahun yang merupakan mantan anggota kepolisian. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Kolonel. Menurut The Guardian, Hamrap dipecat dari anggota kepolisian karena tersangkut kasus narkoba. Ia terbukti memiliki metamfetamin dalam penggerebekan yang dilaksanakan tahun lalu.
Sebelumnya, Hamrap telah menjalani persidangan untuk kasus tersebut. Kepala Polisi Nasional Thailand, Jenderal Damrong Sakiti Prabhat mengatakan, Hamrap menggunakan sebuah pistol 9 mm serta pisau saat melancarkan serangan membabi buta itu. Serangan itu terjadi sekitar tengah hari, saat waktu makan siang. Hamrap menembak 4 atau 5 petugas di pusat penitipan anak terlebih dahulu. Mulanya, guru di tempat penitipan anak itu sempat mengira bahwa ledakan itu adalah suara petasan. Hamrap kemudian memaksa masuk ke ruangan terkunci di mana anak-anak sedang tidur, kata Jidapa. Seorang guru yang sedang hamil 8 bulan juga menjadi korban lantaran tewas ditikam. Juru bicara polisi Faisal Wesomboon mengatakan pelaku awalnya ingin menjemput anaknya di pusat penitipan anak. Namun, ketika Hamrap tidak menemukan putranya di sana, dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Kemudian, kata Pasal, penyerang terus menembaki orang-orang di sekitarnya saat mengemudi. Beberapa anak-anak dan orang dewasa di luar gedung penitipan anak juga menjadi korban serangan itu. Sekembalinya ke rumah, Hamrap menembak istri dan anak-anaknya. Lalu tembak dirinya sendiri. Serangan udara di konser Myanmar, 80 korban jiwa, 23 Oktober 2022. Insiden serangan udara yang menyasar konser di wilayah Kachin, Myanmar. Pada tanggal 22 Oktober 2022 tepatnya hari Minggu, Tentara Kemerdekaan Kachin mengadakan konser untuk memperingati hari jadi berdirinya Tentara Kemerdekaan Kachin, KIA, dan untuk merayakan kampanye organisasi untuk mempromosikan otonomi di daerah. Tentara Kemerdekaan Kachin adalah organisasi bersenjata yang berasal dari wilayah Kachin di Myanmar Utara. Konser Kachin Independence Army berakhir dengan tragedi setelah 4 bom dijatuhkan oleh pesawat militer Myanmar. Beberapa saksi menjelaskan bahwa ledakan besar terdengar sekitar pukul 20.30 waktu setempat, dan pemerintah militer Myanmar mengkonfirmasi serangan itu karena mereka percaya itu adalah tindakan yang diperlukan untuk menanggapi serangan dan penyergapa. Situs web militer Myanmar juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa sebagai pasukan keamanan, memerangi pemberontak adalah tanggung jawab dan penting bagi stabilitas dan perdamaian regional. Konser tersebut dihadiri oleh 300 break 500 orang, sehingga banyak korban yang berjatuhan saat bom dijatuhkan. Associated Press melaporkan bahwa jumlah korban tewas dari serangan itu adalah 80, dengan ratusan lainnya terluka dalam serangan itu. Namun, militer Myanmar membantah jumlah korban tewas, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa korban tewas dalam serangan itu hanya anggota Tentara Kemerdekaan Myanmar. Myanmar merupakan negara yang banyak mengalami konflik internal yang terjadi karena adanya pemberontakan etnis di berbagai wilayah Myanmar, dan kemudian para pemberontak berbasis etnis ini membentuk organisasi, kelompok bersenjata dan bertempur dengan tentara Burma. Kemudian konflik ini berlanjut hingga saat ini, dan konflik internal ini telah mengakibatkan penderitaan beberapa orang karena banyaknya korban. Bom mobil di Somalia, 100 korban jiwa, 29 Oktober 2022. Kisah kelam tragedi bom mobil tewaskan 100 orang di Somalia. Sedikitnya 100 orang tewas dan sekitar 300 lainnya luka-luka ketika 2 bom mobil meledak di Mogadishu, Somalia pada Minggu, 30 Oktober 2022. Serangan itu dikatakan terkait dengan Al-Shabaab. Presiden Somalia mengkonfirmasi lebih dari 100 korban. Minggu, 30 Oktober 2022, melihat cerita yang berbeda. Sebanyak 2 bom mobil mengguncang warga Somalia. Ledakan pertama terjadi pada pukul 14 waktu setempat, di dekat kantor Kementerian Pendidikan Somalia. Segera setelah itu, ada ledakan lain, dan beberapa ambulans, bersama dengan penduduk setempat, bergegas membantu para korban. Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud mengecam keras insiden tersebut. Menurut dia, jumlah korban tewas bisa bertambah karena ledakan 2 bom mobil. Salah satu saksi korban Muhammad Moalim, mengaku harus kehilangan istrinya akibat ledakan bom mobil di Somalia. Istri Moalim, Fardausa Mohamud melarikan diri setelah pengeboman pertama. Fardausa akhirnya menjadi korban setelah terkena bom mobil kedua. Dia tewas dalam ledakan kedua, kata Muhammad Moalim, menurut Reuters. Al-Shabaab dituduh berada di balik pemboman mobil Somalia. Sejauh ini, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun beberapa partai politik menyalahkan Al-Shabaab atas pemboman mobil yang menyebabkan keterkejutan itu Somalia. Al-Shabaab, sebuah kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda, secara teratur menargetkan ibu kota Somalia,
Mereka disebut-sebut sebagai dalang di balik pengeboman mobil tersebut. Kementerian Pendidikan Somalia, tempat insiden itu terjadi, menjadi sasaran utama karena diyakini mendapat dukungan dari negara-negara non-Muslim. Melihat kembali insiden tahun 2017 di lokasi yang sama, Al-Shabaab biasanya tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan ketika banyak korban adalah warga sipil. Tetapi ketika pemerintah daerah mengambil tindakan, mereka akan merespons dengan menutup pasokan keuangan ke kelompok tersebut. Sejauh ini, Al-Shabaab telah bekerja untuk mengobarkan perang agar hukum Islam dapat diterapkan di Somalia dan telah memperingatkan warga sipil untuk menjauh sejauh mungkin dari situs yang dikendalikan pemerintah. Jembatan gantung runtuh di India, 135 korban jiwa, 30 Oktober 2022. Pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 18.40, jembatan itu ambruk. Rekaman jembatan menunjukkan struktur berguncang keras dan orang-orang berpegangan pada kabel dan pagar di kedua sisi jembatan, sebelum lantainya terbelah pada bagian tengah dan beberapa bagian masih tergantung pada kabel yang putus. Selama operasi penyelamatan, seorang yang selamat mengatakan bahwa saat itu terlalu banyak orang di jembatan sehingga mereka semua hampir tidak bisa bergerak, dan beberapa korban tertimbun serpihan jembatan. 5 tim dari pasukan tanggap bencana nasional memulai operasi penyelamatan, dan dibantu dengan staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara India. Polisi, militer, dan tim tanggap bencana dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Setidaknya 135 korban dipastikan tewas dan lebih dari 180 diselamatkan, dengan banyak yang masih hilang. Sebagian besar korbannya adalah remaja, wanita, lansia, dan termasuk 34 anak-anak. Pemerintah India dan pemerintah Gujarat mengumumkan pembayaran eks gratis kepada keluarga terdekat dari setiap orang yang terluka dan meninggal. Sebuah laporan informasi pertama, VIR, diajukan terhadap perusahaan pemelihara dan manajemen jembatan di bawah pasal 304, pembunuhan bersalah tidak sebesar pembunuhan, 308, tindakan yang disengaja menyebabkan kematian, dan 114, pelaku hadir ketika pelanggaran dilakukan, dari KUHP India. Anggota Parlemen Mohan Pundaria, yang kehilangan 12 anggota keluarga, termasuk saudara perempuannya dalam insiden itu, mengatakan dia yakin penyebabnya adalah kelebihan beban. Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Serikat Amit Shah menyampaikan belasungkawa atas terjadinya peristiwa tersebut. Halloween Itaewon Korsel, 156 korban jiwa, 29 Oktober 2022. Korban tewas bertambah menjadi 156 dalam tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Pihak berwenang mengatakan jumlah korban tewas masih bisa meningkat karena sekitar 30 orang terluka sekarang dalam kondisi kritis. Hingga saat ini, pihak berwenang belum dapat menentukan penyebab tragedi paling mematikan sejak 2014, yang masih dalam penyelidikan. Namun, sejumlah faktor dikatakan telah memicu kerumunan besar di Itaewon, yang memiliki ekor mematikan. 4 faktor yang konon memicu perayaan Halloween Itaewon, yang dihadiri lebih dari 100.000 orang, ternyata mematikan. Dalam tragedi Halloween Itaewon, 4 faktor yang menewaskan 156 orang. Perayaan tanpa penyelenggara. Pada saat yang sama, Itaewon memang dikenal sebagai distrik hiburan ibu kota Seoul. Berbagai restoran, kafe, bar, dan klub malam berjejer di gang-gang kecil yang hanya selebar 3,2 meter di area tersebut. Pasalnya, ratusan ribu orang yang menyerbu kawasan Itaewon murni ingin menikmati suasana dan keramaian bar dan klub di kawasan tersebut. Selama Festival Desa Global pada awal Oktober, polisi melihat pendekatan yang berbeda ketika mereka menutup beberapa jalan utama di Itaewon. Acara tahunan ini diselenggarakan oleh organisasi Zona Wisata Khusus Itaewon dengan dukungan dari pemerintah Seoul dan distrik Yongsan. Minim polisi dan kontrol kerumunan. Menurut polisi, hanya 137 petugas polisi yang dikerahkan ke Itaewon untuk memastikan puncak perayaan Halloween. Bahkan, jumlah orang yang datang ke kawasan Itaewon mencapai lebih dari 100.000, jumlah tertinggi yang pernah ada. Pihak berwenang juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki prosedur khusus untuk menangani kerumunan perayaan tanpa acara resmi. Selain itu, polisi dikerahkan bukan untuk mengendalikan massa, tetapi untuk mencegah kejahatan dan mencegah semua jenis kegiatan yang melanggar hukum. Antusias warga usai Covid.
Salah satu alasan Itaewon diserbu penonton adalah karena perayaan Halloween akhir pekan lalu adalah yang pertama dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, kawasan Itaewon sendiri sudah populer sebagai tempat perayaan Halloween tahunan. Karena itu, warga sangat antusias dengan perayaan Halloween kemarin sehingga lebih banyak orang dari biasanya dan lebih dari yang diharapkan datang ke daerah tersebut. Angka ini naik 30% dibandingkan saat perayaan Halloween sebelum pandemi pada 26 Oktober 2019. Jalanan Itaewon yang sempit dan menurun. Itaewon dikenal sebagai pusat hiburan Seoul, dengan bar, restoran, dan klub malam yang berjajar di ganggang 300 meter di belakang jalan utama area tersebut. Gangnya sempit banget, lebarnya hanya 3,2 hingga 4 meter, dan permukaannya kadang bergelombang seperti bukit. Sementara itu, di Gang Itaewon di sebelah Hotel Hamilton di luar exit 1 stasiun kereta bawah tanah Itaewon, terjadi penyerbuan yang menewaskan ratusan orang. Selain pusat hiburan, Itaewon merupakan surga bagi ekspatriat yang tinggal di banyak pendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika sobat suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dukungan sobat motivasi saya untuk membuat video-video terbaru. Dan jika menurut sobat video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman sobat. Sampai jumpa kembali di video-video seputar dunia peras.